Saat ini kita banyak mendengar berbagai problem tentang penurunan kualitas lingkungan di Indonesia. Salah satunya adalah semakin menyusutnya luas hutan primer kita. Data Bappenas dalam dokumen RPJMN 2020 hingga 2024 memperkirakan pada 2045 akan tersisa sekitar 18,4% dari total lahan nasional seluas 189,6 juta hektar. Jika kondisi ini tidak berubah, akan memicu meningkatnya luas wilayah kritis air dari 6% menjadi 9,6% pada 2045. Sehingga memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya di pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Upaya untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup perlu dilakukan oleh semua level pemerintahan termasuk provinsi dan kabupaten atau kota. Salah satu upaya yang saat ini dikembangkan adalah dengan menyediakan insentif fiskal dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki capaian baik dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pionir untuk memberikan insentif fiskal berbasis ekologi kepada kabupaten atau kota. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil mengembangkan skema yang dikenal dengan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi atau yang biasa disebut TAPE. Melalui skema ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mereformasi pengelolaan dana bantuan keuangan khusus atau BKK yang ada untuk diberikan kepada kabupaten atau kota dengan menambahkan komponen ekologi. Skema kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019. TAPE Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan asesmen terhadap 5 indikator yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yakni pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area penggunaan lain, penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH, pengelolaan persampahan, perlindungan sumber daya air, dan pencegahan pencemaran udara. Bapeda Litbang selaku leading sektor pengelola kegiatan TAPE kemudian melakukan asesmen kepada hasil capaian yang disusun oleh masing-masing kabupaten atau kota yang kemudian dihasilkan sebuah indeks TAPE di masing-masing kabupaten atau kota. Indeks TAPE yang dicapai oleh masing-masing kabupaten atau kota menunjukkan kinerja mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indeks TAPE per kabupaten atau kota inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar pembagi berapa insentif fiskal yang didapat oleh masing-masing kabupaten atau kota. Pada tahun 2020, pemerintah Kalimantan Utara telah mengalokasikan sebesar 5 miliar sebagai insentif fiskal berbasis ekologi atau TAPE kepada kabupaten atau kota. Hasilnya, indeks TAPE yang diperoleh di 5 daerah berkisar antara 1,77 untuk Kabupaten Tanah Tidung dan 2,86 untuk Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, insentif yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota adalah antara 760 juta hingga di atas 1,2 miliar. Skema TAPE yang diterapkan di Kaltara pada prinsipnya pertama, tidak menambah beban anggaran APBD provinsi, tetapi hanya melakukan perubahan atau reformulasi penggunaan bantuan keuangan provinsi ke kabupaten atau kota dengan menambahkan aspek ekologis. Kedua, TAPE dapat meningkatkan dukungan, koordinasi, dan kerjasama antara provinsi dan kabupaten atau kota untuk menjaga lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. 3. TAPE sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam melakukan supervisi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk mendorong partisipasi kelompok perempuan. Dengan tersedianya alokasi pendanaan yang mempertimbangkan aspek ekologi menunjukkan adanya komitmen pemerintah provinsi untuk bersama-sama dengan kabupaten atau kota mewujudkan kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia di dalamnya, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sudah saatnya provinsi-provinsi lain di Indonesia menerapkan skema insentif ini supaya pelindungan terhadap lingkungan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, siapkah provinsi Anda?